Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Saudaraku yang kasih Tuhan, hari ini kita kembali bertemu. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-31. Ya. Tetapi kita hanya membaca pada ayat yang ke-30 dan ayat-ayat lainnya silakan Bapak Ibu Saudara membaca di Alkitab masing-masing. Saya akan membacakan kepada Bapak Ibu ayat yang ke-30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, setiap orang di dalam dunia ini mencoba untuk mencari hikmat. Sejak semula orang berlomba-lomba mencari hikmat. Hikmat untuk apa? Hikmat untuk menemukan jalan agar bisa bersekutu, bersatu dengan Allah. Makanya kita tahu sekarang ada banyak agama, ada banyak keyakinan, ada banyak ajaran-ajaran yang muncul. Itu merupakan bentuk hikmat yang sedang diupayakan oleh dunia. Setiap orang mencari hikmat. Setiap orang berusaha untuk menjumpai Allah, untuk mencari Allah. Namun sebagai orang yang percaya, kita patut bersyukur kepada Tuhan, kepada Allah, karena Ia telah memberikan Yesus Kristus menjadi hikmat bagi kita. Dialah jalan yang disediakan oleh Allah bagi kita untuk dapat bersekutu, untuk dapat bersatu kembali dengan Allah. Kita semua tahu dosa adalah akar dari semuanya ini. Dosa memisahkan manusia dengan Allah. Sejak manusia jatuh dalam dosa, hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Manusia tidak dapat menjumpai Allah. Tetapi syukur kepada Allah melalui Yesus Kristus, kita telah menemukan hikmat yang sejati yang disediakan oleh Allah melalui karya Yesus Kristus di atas kayu salib. Bagi dunia ini merupakan suatu kebodohan, merupakan suatu hal yang aneh, karena mereka menganggap ini tidak mungkin. Tetapi inilah yang Allah sediakan, yang Allah lakukan untuk dapat menyatakan dirinya kepada kita, yaitu melalui Yesus Kristus. Ya. Karena dunia sampai sekarang ini belum menemukan apa yang mereka cari. Tetapi di dalam Yesus kita menemukan semuanya itu. Ada 3 hal yang diberikan oleh Yesus yang adalah hikmat bagi kita. Dalam pembacaan tadi jelas dikatakan yang pertama, Yesus Kristus membenarkan kita. Artinya melalui karya Yesus Kristus kita dibenarkan. Kita manusia yang berdosa, kita tidak layak di hadapan Tuhan. Ya, kita jauh dari apa yang diharapkan oleh Tuhan. Ya. Karena itu Yesus datang untuk membenarkan kita. Oleh karya yang dari kayu salib, Ia menyempurnakan kita. Dosa-dosa kita Dia ampuni, dosa-dosa kita Ia tanggung, Ia pikul. Bahkan Ia rela mati untuk menanggung dosa kita. Sehingga kita yang berdosa ini dibenarkan oleh Allah. Kita ditebus oleh Tuhan, sehingga kita dibenarkan di hadapan Tuhan. Seperti halnya seorang yang memiliki hutang kepada seorang yang kaya, kepada seorang tuan. Ia tidak mampu membayar hutang itu. Tetapi ketika tuan itu datang, ia berkata, "Aku telah menghapuskan hutangmu." Dengan demikian hutangnya menjadi lunas dan ia tidak bersalah lagi. Demikian juga kita di hadapan Allah, kitalah orang-orang yang berhutang karena dosa. Tetapi Yesus Kristus telah datang, bahkan Ia sendiri telah menanggung apa yang harus kita tanggung, sehingga kita layak di hadapan Tuhan, kita dibenarkan di hadapan Tuhan. Yang kedua dikatakan tadi bahwa Yesus Kristus menguduskan kita. Ya. Jadi melalui Tuhan Yesus Kristus kita dikuduskan dari dunia ini, kita dipisahkan dari dunia ini. Dunia dengan segala kecemarannya akan binasa. Tetapi setiap orang yang percaya pada Yesus Kristus, ia dikuduskan, ia dipisahkan. Ya. Sehingga tidak tercemar oleh dosa.
Jadi kita bersyukur pada Tuhan, oleh kekuatan daripada Tuhan, kita bisa lepas dari cengkraman dosa. Ada begitu banyak orang saat ini sedang berusaha untuk lepas dari dosa. Namun begitu berat rasanya mereka, karena mereka berjuang dengan cara sendiri. Tetapi syukur oleh Yesus Kristus, kita telah dikuduskan, sehingga kita tidak lagi menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia dengan segala dosanya akan segera binasa. Tetapi setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus, yang dikuduskannya, akan dibebaskan dari semuanya itu. Inilah hikmat yang luar biasa yang Allah sediakan melalui Yesus Kristus. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan patut bersyukur kepada Tuhan, karena Ia telah menyediakan atau memberikan Yesus Kristus menjadi hikmat bagi kita, menjadi jalan keluar yang sejati bagi kita yang percaya kepadanya. Karena itu kuatkanlah hati kita dalam mengiring Tuhan Yesus, teguhkanlah hati kita, dan marilah kita selalu mengucap syukur dalam segala sesuatu. Memang kehidupan di dunia ini begitu berat, tetapi kita bersyukur karena Tuhan telah memberikan yang terbaik bagi kita, yaitu Ia telah menguduskan kita, Ia telah membenarkan kita. Dan yang ketiga, Ia atau Yesus Kristus menebus kita. Ya, menebus kita. Dialah yang telah menebus kita dari segala dosa-dosa kita. Seharusnya kita binasa oleh dosa-dosa kita. Dosa membuat setiap orang kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa itu adalah maut atau kematian kekal. Tetapi syukur pada Allah melalui Tuhan Yesus Kristus, kita beroleh jalan dari semuanya itu. Kita beroleh kelepasan dari semuanya itu. Karena Ia telah mati di atas kayu salib. Ia telah menderita. Tubuhnya hancur. Bahkan lambungnya tertikam. Ia tergantung di atas kayu salib sampai mati. Semua itu adalah untuk menebus kita. Harusnya kitalah yang menderita. Harusnya kitalah yang mengalami semuanya itu, yang tersiksa selamanya karena dosa-dosa kita. Tetapi karena kasih Allah yang begitu besar bagi kita, Ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa. Allah telah memberikan anaknya menjadi tebusan bagi kita, sehingga kita yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, inilah hikmat yang Tuhan berikan bagi kita, yang tidak bisa kita dapatkan di muka bumi ini. Semua ini kita terima dari Allah di dalam Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang berpegang kepada kebenaran ini, karena kita telah mendapat keselamatan, mendapat hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Mungkin bagi dunia inilah suatu kebodohan, tapi inilah hikmat yang Tuhan sediakan, supaya kita terbebas dari dosa. Dosa adalah masalah yang besar bagi dunia ini, dan orang berusaha untuk lepas dari dalamnya. Tetapi Yesus Kristus telah datang untuk menyelamatkan kita, untuk membenarkan kita, untuk menguduskan kita, dan untuk menebus kita dari semuanya itu. Sehingga benarlah yang dikatakan dalam Yohanes 3:16, setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena Tuhan Yesus telah menguduskan kita, telah membenarkan kita, dan menebus kita dari segala dosa-dosa kita. Kiranya renungan ini boleh menguatkan hati kita, boleh meneguhkan kita di dalam Yesus Kristus. Di minggu pertama ini, ketika kita menikmati perjamuan kudus Tuhan, kita memperingati akan kebaikan dan kemurahan Tuhan yang luar biasa bagi kita. Memperingati kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita, yang telah memberikan anak yang tunggal, Yesus Kristus, menjadi hikmat bagi kita. Terpujilah nama Tuhan, biarlah firman ini bertahta dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.